Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 44. Pernyataan cinta. Kita melihat bulatan pojok kiri atas di layar ponselnya. Dia langsung klik saat Gilang memposting. Aku udah makan dan minum vitamin, dan aku siap untuk tidur. Jangan lupa juga ya, selamat malam. Bibir kita mengembang. Apa dia sekarang sudah tidak sibuk? Sudah kembali lagi di Instagram, katanya. Hari ini kita seperti dikabari oleh Gilang bertubi-tubi. Meskipun dia hanya menghalu jika pesan itu ditunjukkan sama dia. Seenggaknya dia tahu kalau Gilang baik-baik saja di sana. Belum tidur. Sambut Raka sembari menaruh susu di meja kecil samping kasur kita. Kita menggelang pelan. Dia kemudian menunjukkan ponselnya. Raka, Kak Gilang sekarang udah mulai aktif lagi. Apa dia udah gak sibuk lagi? Bisa jadi. Ya kan sesibuk-sibuknya orang juga bakalan pegang HP. Gak ada orang yang bisa lepas HP sepenuhnya juga, kata Raka. Benar. Katanya dia akan segera kembali. Apa kuliah di sana sangat cepat? Tanya kita lagi. Dia kan pintar. Ya siapa tahu kalau dia pulang karena memang kuliahnya sudah selesai atau hanya sekedar untuk liburan. Benar juga. Apa gue bakalan ketemu dia lagi, Kak? Kita mulai galau lagi. Tergantung elonya. Kalau lo mau ketemu, pasti ada jalan untuk bertemu. Sekarang minum susunya dan cepat istirahat. Dan tetap sehat agar bisa ketemu Gilang. Raka mengusap kepala kita lembut. Hari-hari berikutnya, kita kuliah sambil ditemani postingan dari Gilang di Instagram. Dia tidak lepas ponselnya karena tidak mau ketinggalan. Hey, sapa Farhan sembari duduk di depan kita. Hai kak. Lagi sibuk ya? Tanya Farhan. Lumayan, jawabnya. Kit, malam minggu besok lo ada acara tidak? Belum tahu kak. Ada apa ya? Kita menghentikan aktivitasnya. Dia menutup laptop, lalu fokus ngobrol. Gue mau ajak lo jalan. Berdua? Enggak, ada beberapa teman juga. Lo boleh kok bawa Farah sama teman-teman lo yang lain. Memangnya jalan kemana? Tanya kita. Kita mengadakan camping kecil di bumi perkemahan dekat-dekat sini. Mau ikut? Farhan benar-benar berharap kalau kita mau ikut. Gue coba tanya yang lain dulu, kata kita. Dia tidak mungkin pergi tanpa sahabat-sahabatnya, terutama Raka. Kalau tanpa dia, pasti tidak akan diberi izin sama orang tuanya. Baiklah, gue tunggu kabar gembira dari lo ya. Oh iya, kita sudah kenal lama, tapi belum punya nomor lo. Boleh nggak gue minta nomor WhatsApp lo? Iya, kita mengambil ponselnya lalu membacakan nomornya. Farah, Raka, dan Vian menyetujui ajakan Farhan. Sekalian untuk refreshing, karena mereka jarang pergi. Kita membawa ransel ukuran sedang karena mereka hanya menginap 1 malam saja. Kemah kali ini bukan seperti kemah yang di gunung, melainkan di bumi perkemahan yang banyak. Yang jual makanan jadi mereka tidak perlu repot memasak sendiri. Akhirnya kalian datang juga. Farhan menyambut kita, Farah, Raka, dan Vian. Iya kak, jawab kita. Lo undang mereka semua? Tanya email dengan wajah tidak suka. Semenjak kita menemani Farhan di klinik, email menetapkan kita sebagai rivalnya. Iya, bakalan seru kan kalau kita banyakan begini, kata Farhan. Iya, jadi kita bisa bersosialisasi dengan yang lain juga. Ketemunya bukan hanya elo-elo lagi, kata Wahyu. Kenapa nggak lo ajak aja satu kampus, biar penuh? Kata email sambil pergi bergabung dengan teman-teman seangkatannya.
Jangan dengarkan dia, memang orangnya seperti itu. Kalian bisa memasang tenda di sebelah sana. Tunjuk Farhan. Kita berjalan-jalan sebentar, melihat sekeliling. Sesekali dia mengambil foto dan juga selfie. Kita, panggil Farhan. Iya. Ikut makan dulu. Gue udah siapkan makanan yang banyak buat kalian. Farhan menarik tangan kita dan membawanya ke meja yang sudah penuh hidangan. Wah, ini keren sekali, kata kita. Dia mengambil ponselnya lalu memotret meja yang penuh makanan itu. Tahu banget cara menggait hati kita, kata Farah pelan sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Tapi dia tidak akan mendapatkan hati kita dengan mudah, sahut Vian. Farah mengerutkan keringnya. Dia heran dengan ketajaman telinga Vian. Meskipun dia ngomong pelan masih saja dengar. Dan itu sering terjadi. Selamat menikmati, kata Farhan. Kita tersenyum lebar. Makan besar ini mah. Sudah lama gue gak makan seperti ini, kata kita. Benar, gue sampai lupa kapan terakhir kita makan sebesar ini. Kata Vian langsung mengambil makanan satu piring full. Makanlah sepuasnya, mumpung gratis juga. Kapan lagi kalian makan enak begini? Email nyinyir, membuat hati Farah panas dan siap meledak. Kita memegang tangan Farah, mengkode agar Farah tidak tersulut emosi. Sembari makan kita membuka ponselnya saat ada notif pemberitahuan Instagram dari Gilang. Aku sangat kesal sekarang. Kita menelan bulat-bulat makanan yang baru saja dikunyah 2 kali. Kak Gilang kesal kenapa? Siapa yang membuatnya kesal? Tanya kita. Kenapa Git? Tanya Farah. Lihat, Kak Gilang sedang kesal. Gue jadi gak enak hati. Kita menatap Farah dengan wajah sedih. Sudah, jangan dilihat terus. Sekarang, lo nikmati saja kemahnya. Masukkan HP lo, makan yang banyak. Farah memasukkan ponsel kita ke dalam tas secara paksa. Selesai makan, Farhan mengajak semua yang datang ke perkemahan untuk bermain. Mereka berkumpul mengelilingi api unggun sambil bergandengan tangan. Farhan meraih tangan kita, lalu menggenggamnya. Dia tersenyum, lalu menarik kita dalam tarian. Kita awalnya canggung, lama-lama dia mengikuti iramanya, dan bersenang-senang. Sudah lama dia tidak bernyanyi dan tertawa lepas. Permainan selesai. Mereka langsung berpencar, ada yang langsung ke tenda. Kita, tunggu. Farhan mencegat kita yang hendak ke tenda. Iya, bisa kita ngobrol sebentar? Boleh. Kita ke sana. Farhan menunjuk tempat duduk di pojok, di mana di sana mereka bisa melihat kelap-kelip lampu kota. Kita mengangguk lalu mengikuti Farhan. Wah, tempat ini memang luar biasa. Selain makanan yang enak, pemandangannya juga sangat bagus, kata kita. Benar, di sini memang tempat yang sangat keren. Kalau lo suka, gue akan bawa lo ke tempat-tempat indah seperti ini, ujar Farhan. Boleh, kata kita sambil tersenyum. Dia memang butuh tempat-tempat yang indah, agar lebih tenang. Farhan senang mendengar jawaban kita, seakan kesempatan terbuka lebar untuk mendekati kita. Farhan memegang kedua tangan kita. Kita kaget, dia ingin menarik tangannya, namun ditahan oleh Farhan. Gue emang belum lama kenal sama lo, tapi gue sudah merasa nyaman. Gue sudah pikir beberapa hari ini, dan ternyata gue gak bisa menyingkirkan lo dari pikiran gue. Gue suka sama lo, mau gak lo jadi pacar gue? Farhan menyatakan perasaannya. Kita langsung menarik tangannya, sekuat tenaga, agar terlepas. Dia bingung harus menjawab apa. Pernyataan Farhan sangat mendadak. Gue tahu ini sangat mendadak, tapi gue gak bisa menunggu lama lagi. Gue takut lo keburu diambil orang, dan gue akan menyesal, kata Farhan lagi. Gue gak butuh jawaban lo sekarang. Yang pasti lo tahu kalau gue suka sama lo. Maaf kak, kita harus pergi. Kita langsung kabur tanpa memberikan jawaban apa-apa. Kita berhenti di depan tenda. Dia memegang bandul kalungnya, jantungnya berdetak kencang. Bukan karena dia suka,
melainkan dia panik. Tak, lo kenapa? Kok panik itu? Tanya Raka yang baru saja keluar tenda. Kita menoleh kanan kiri lalu mengajak Raka duduk. Ada masalah apa? Kak, gue takut. Takut kenapa? Raka berubah cemas. Kak Farhan menyatakan cinta sama gue. Kita memegang tangan Raka. Raka mengerutkan keningnya saat merasakan tangan kita yang dingin. Terus, kita kabur, katanya cepat. Kenapa kabur? Kata Farah sembari gabung duduk dengan kita dan Raka. Gue bingung harus menjawab apa. Bukan gue tidak bisa menjawab pertanyaannya. Lo bukan tak bisa menjawab, hanya sedikit mempertimbangkan bukan? Lo boleh kok mulai membuka hati untuk orang lain. Farah menginginkan kita segera move on. Kalian ngobrol dulu. Gue mau menerima telepon dulu. Raka beranjak mengangkat telepon. Kit, Farah menyadarkan kita yang bengong. Gue gak tahu Far, ini sangat mendadak dan hati gue belum siap untuk menerima atau menolaknya, jelas kita. Lo hanya masih bimbang sama perasaan lo sendiri. Jadi lebih baik lo pikirkan matang-matang, jangan sampai lo menyesal karena mengambil keputusan buru-buru. Kita terdiam lagi, dia membuka ponselnya dan langsung membuka Instagram milik Gilang. Oke, aku benar-benar marah sekarang. Aku akan pergi beberapa saat dari sini. Kenapa tiba-tiba pergi lagi? Apa yang harus gue lakukan? Kak Gilang akan menghilang lagi dari dunia maya. Sedangkan di sini ada orang yang menyukaiku. Raka melihat sekitar, dia mencari tempat yang sepi agar tidak ada orang yang tahu. Raka menekan ponselnya lalu menempelkan di telinganya. Halo, kenapa lo kasih gue foto seperti itu? Membuat gue kesal saja. Katanya dengan suara kesal. Biar lo tahu situasi yang sebenarnya terjadi. Jawab Raka sambil terkekeh. Bahagia sekali loh setiap hari mengajak gue seperti itu, ujarnya. Apa masih lama? Tidak, sebulan lagi semuanya selesai, jelasnya. Baguslah, jadi gue tidak harus menahannya terlalu lama lagi. Asal lo tahu, kali ini gue tidak bisa menahan lagi. Pernyataan cinta dan tinggal menunggu jawaban serta kemantapan hatinya saja. Jangan bercanda. Memangnya gue selalu bercanda masalah seperti ini. Jika lo tidak mau menyesal, selesaikan lebih cepat dari 1 bulan. Nasihat Raka. Baiklah. Gue akan usahakan secepat mungkin. Tapi lo harus jaga dia untuk gue. Baiklah, gue tutup telepon dulu. Baik-baik lo, jaga kesehatan. Pasti. Raka memasukkan ponselnya, lalu hendak berdiri. Dia kaget karena Farah sudah ada di depannya dengan melipat kedua tangannya di dada. Sayang, ngapain kesini? Harusnya aku yang tanya, ngapain kamu telepon ngumpet-ngumpet? Farah manyun, dia curiga Raka memiliki selingkuhan. Jangan manyun gitu, gue baru aja telepon Bayu. Dia curhat kalau Anita sekarang ada yang mendekatinya, jelas Raka. Kemarin-kemarin diabaikan, giliran ada yang suka, kebakaran jenggot. Salah siapa dia putusin Anita? Ujar Farah. Mereka belum putus, hanya sedang introspeksi diri. Sudah, jangan bahas mereka lagi. Sekarang kita tidur. Raka, apa lo setuju kalau kita jadian sama Kak Farhan? Tanya Farah. Belum tahu, gue belum menyelidikinya. Jawab Raka sembari merangkul Farah dan membawanya ke tenda. Haruskah lo menyelidikinya? Tentu saja. Bagaimana kalau dia brengsek dan hanya mau memanfaatkan kita? Bagaimana kalau justru kita yang memanfaatkan Kak Farhan untuk pelariannya? Farah membalikan perkataan Raka. Maka dari itu, jangan biarkan kita jadian sebelum kita tahu tentang Farhan. Kita baru beberapa bulan di sini, belum mengenal sifat asli dari mereka. Jadi jangan terlalu percaya dengan ucapan mereka. Pukul 11 malam waktu Australia,
Gilang masih fokus dengan laptopnya. Tangan kanannya sesekali mengambil cemilan di toples yang dia sediakan di sampingnya. Mata Gilang sudah semakin redup. Dia sudah tidak kuat lagi meneruskan pekerjaannya itu. Dia menyadarkan tubuhnya di sandaran kursi. Musik slow yang dia putar seperti lidah bumbu baginya. Baru saja dia masuk ke dunia mimpi, matanya terbuka lebar gara-gara mendengar pesan di ponselnya. Siapa sih malam-malam kirim pesan? Katanya dengan kesal. Monica. Gilang, apa besok kita bisa ketemu? Ada soal yang ingin gue tanyakan sama lo. Gilang hanya melihat pesan dari Monica sekilas. Beberapa kali dia juga tidak membalas pesan dari Monica. Gilang juga sering menghindari Monica saat bertemu. Baru saja meletakkan ponselnya, sembari beranjak pergi ke tempat tidur, ada pesan bertubi-tubi masuk. Pesan dari Raka, kenapa dia mengirim begitu banyak pesan? Tanyanya pada diri sendiri. Gilang kembali duduk dan membuka pesannya. Mata Gilang langsung melotot, melihat foto-foto yang dikirimkan oleh Raka. Dadanya terasa panas, tangannya merebas botol air mineral di sampingnya. Berani sekali dia memegang tangan pacar gue, kata Gilang dengan penuh emosi. Kenapa Raka tidak mencegahnya? Kata Gilang sambil mencoba menelpon Raka. Beberapa kali menelpon namun Raka merejeknya. Raka, lo kenapa terus mematikan ponsel gue? Gilang cemas. Bersambung.